Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, bersama dengan keluarga Allah Yesus Kristus Tuhan, bersama kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan, karena kita sadar kita terbatas, kita membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita bersama-sama sebelum melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita. Pada hari ini, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh kita kerjakan dengan keberhasilan, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang diberkati, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 76 dan 77. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Mazmur pasal 119 ayat 76 dan 77. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kebugaran dalam relasi akan menentukan kualitas dari kehidupan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya harta yang dimiliki dan tingginya kedudukan yang diraih oleh seseorang tidaklah menentukan kualitas dari kehidupan yang bersangkutan. Merupakan suatu realitas bahwa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, namun hidupnya tidak berbahagia. Demikian juga tidak sedikit orang yang menjabat kedudukan yang tinggi, namun ia senantiasa hidup di dalam kekhawatiran.
Bahkan hidup yang berkualitas juga tidak ditentukan oleh seberapa pandai diri seseorang. Banyak orang yang pandai, namun acap kali ia membuat keputusan yang keliru, sehingga mengakibatkan dirinya hidup dalam penyesalan. Sesungguhnya, hidup yang berkualitas ditentukan oleh seberapa sehat relasi orang tersebut dengan Tuhan, diri sendiri maupun sesama. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Penting memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12. Di situ dicatat bahwa orang-orang Saduki dan Farisi bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama harus diamalkan oleh umat Tuhan. Menjawab pertanyaan tersebut, Yesus menjelaskan bahwa orang haruslah mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupannya, sekuat tenaganya, totalitas hidupnya, dan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi diri sendiri. Karena kasih merupakan wujud dari relasi yang sehat, maka berarti dengan demikian ia menjelaskan pentingnya untuk memiliki relasi yang bugar dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Kesemuanya itu merupakan hukum yang terutama, sebab kebugaran di dalam relasi dengan Allah, diri sendiri, dan sesama itulah yang menentukan kualitas kehidupan setiap orang. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya merasa bahwa sebuah nilai yang sangat berarti bagi hidup kita yang membutuhkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya hanya mengingatkan mengapa kita sulit untuk mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Mengapa kita sulit untuk mengasihi sesama kita? Bahkan yang tersulit, kita mengasihi diri kita sendiri. Tanda kutip kebenaran. Sebab saudara harus kita ingat bahwa musuh utama di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Keegoisan, kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri kita merupakan momok bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, selalu kita harus sadari bahwa kita siapa di hadapan Tuhan. Kita harus selalu sadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita sulit untuk bisa mengasihi Allah. Apalagi kita mengasihi sesama. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar dari Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yesus meminta supaya kita bisa mengasihi Allah Bapa dengan totalitas hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita harus belajar, berani untuk meninggalkan pola pikir kita yang salah. Lepaskan pola pikir kita yang lama. Lepaskan cara hidup kita yang lama. Lalu kita miliki pola pikir Kristus di dalam hidup kita. Baru kita bisa mengalami perubahan yang sesungguhnya. Hari-hari ini Bapak Ibu pemirsa, kita boleh melihat banyak orang, terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi mengatasnamakan Tuhan, sedangkan tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kelihatannya kita sibuk. Kelihatannya kita melakukan banyak hal aktivitas.
Tetapi modusnya, motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Inilah musuh utama dalam hidup kita. Kita lupa, kita lalai siapa kita di hadapan Tuhan. Saya sangat percaya pemirsa, kalau kita punya modus, kita punya motivasi yang benar di dalam semua aktivitas kita, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu di dalam pendidikan kita, baik itu di dalam tempat pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kita. Kalau kita melakukan dengan modus yang benar, maka segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam pelayanan kita, bahkan apapun menjadi tujuan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak perlu mempermalukan Tuhan. Kita tidak perlu membela Tuhan. Sebab Dia tetap Tuhan, setia kepada janjinya, berkuasa kepada janjinya, dan selalu menepati semuanya itu kepada kita yang sungguh-sungguh melayani Dia dalam tanda kutip, semua benar bagi kemuliaannya. Seringkali kenapa kita punya pelayanan menjadi terhambat? Seringkali kenapa pelayanan kita menjadi sesuatu yang kelihatannya sangat berat? Karena modus kita. Dan inilah musuh utama kita dari dalam diri kita sendiri. Kita mau bersaing. Kita mau bersaing. Kita mau dipuji. Kita mau disanjung. Kita mau ditinggikan. Dan inilah hal-hal yang kita salah di dalam kehidupan kita hari-hari. Ingat kekasih Kristus. Kita melayani Kristus bukan untuk bersaing. Kita melayani Kristus bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Kita melayani Tuhan karena layak, karena harus. Sebab kita adalah doulos. Kita adalah hamba-hambanya yang harus melakukan apa yang Ia kehendaki. Ingat, seringkali saya pakai istilah, kita adalah keset kaki. Jadi tidak ada keangkuhan, kesombongan, tidak ada hak yang kita mau menuntut. Sebab saudara, kita harus ingat, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Karena kasih-Nya kita ditolong, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala hukuman dosa. Oleh sebab itu, patut untuk kita lakukan yang baik. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya sebuah relasi yang benar, sebuah relasi yang intim bersama dengan pribadi Kristus. Itu yang harus kita bangun supaya kualitas kehidupan kita kelihatan yang benar. Sebab tanpa relasi yang intim bersama dengan Yesus Kristus lewat Roh Kudus, lewat firman-Nya, kita merasa bahwa segala sesuatu karena kita. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk kembali kepada caranya Kristus, sistemnya Kristus, lewat firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Kalau semula sebagai akibat dari keberdosaan kami, maka diri kami terpisah dari diri-Mu. Sekarang dengan pengorbanan-Mu, Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami dan memulihkan relasi kami dengan Allah Bapa. Oleh perdamaian dengan Allah ini, kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri dan membangun perdamaian dengan sesama kami. Sehingga dengan demikian masa depan kami yang sudah porak-poranda dibaharui. Hidup kami yang nista dan sia-sia dipulihkan dan menjadi hidup yang penuh dengan makna. Pengorbanan-Mu
Di dalam kasih itu telah mengangkat harkat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa, pakailah hidup kami menjadi pembawa damai-Mu dimanapun diri kami berada. Sehingga sebagaimana oleh karena anugerah-Mu, kami dapat berdamai dengan diri-Mu, dengan diri kami sendiri, maupun dengan sesama kami. Demikianlah kami pun dapat membawa orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mengalami hal yang sama. Ya Tuhan, pakailah diri kami menjadi saluran kasih-Mu yang memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru ini. Engkau berikan kepada kami. Tolonglah diri kami agar dapat mengisi hari ini, sepanjang hari ini, dengan kehidupan yang berguna dan menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah diri kami dan sertailah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Kepadamu kami berserah sepenuhnya, dan kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Kami sadar kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Tolonglah kami. Biarlah belas kasihan-Mu turun untuk kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Agar semua aktivitas kami boleh berjalan seperti kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman yang telah disampaikan menjadi berkat bagi tuntunan hidup kami sepanjang hari ini. Tolong kami supaya kami memiliki pikiran-Mu. Biarlah kami berani bertindak, melepaskan, meninggalkan pola pikir kami yang lama. Dan kami melangkah masuk dengan pola pikir-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan tidak punya motivasi untuk diri kami. Tetapi semuanya bagi kemuliaan-Mu, sebab kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus kami naikkan syukur kami pagi hari ini. Dan hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga besar yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Turun menjamah kami semua. Kami perlu Engkau ya Allah. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon tuntunan-Mu. Mohon bimbingan dan pimpinan-Mu. Supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah firman-Mu setiap saat mengingatkan kami, supaya kami bisa berjalan, kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan sediakan. Untuk semua berkat-berkat, jasmani, rohani, kesehatan, jasmani, rohani, yang tersedia kepada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan melindungi anak-anak cucu kami. Tuhan memberkati mereka dalam bangku pendidikan mereka. Baik mereka belajar secara online ataupun onsite, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh aktivitas kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan juga turut campur tangan dan membuat kami semua berhasil. Biarlah kami boleh bersyukur kepada Engkau selalu ya Allah. Kami mengandalkan Engkau sehingga Tuhan memberkati kami berlimpah, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Terima kasih
Tuhan berikan kedamaian bagi setiap keluarga-keluarga kami. Hamba tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memohon belas kasihan Tuhan. Agar hati bapak-bapak, hati ibu-ibu kembali kepada anak-anak. Atau sebaliknya. Sehingga rumah tangga demi rumah tangga kami akan melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang kami sembah ada di dalamnya. Ya Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga ini untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan seluruh kepemimpinan bangsa negara kami, dari Bapak Presiden sampai daerah terpencil, kepada Bapak Gubernur dan Wakil, Bapak Bupati dan Wakil, Bapak Wali Kota dan Wakil, dan semua staf-staf yang ada. Hamba mohon berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dalam kepemimpinan mereka sadar bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk boleh memimpin bangsa negara ini. Ya Tuhan, hamba percaya Tuhan akan berperkara dengan mereka. Jika mereka melakukan kepercayaan diberikan kepada mereka tidak benar, tidak taat, tidak setia, maka Tuhan Engkau akan berperkara dengan mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka semua, supaya mereka boleh memimpin, mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebab janji-Mu ya Allah, kalau mereka hidup benar, mereka hidup melakukan apa yang Engkau mau, maka berkat telah tersedia untuk mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan yang baik bagi mereka ya Allah. Lewat kesehatan ini mereka boleh terus bekerja dan mempermuliakan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus, mohon belas kasihan Tuhan. Sebab hamba sadar kalau bukan Tuhan yang menjaga bangsa negara kami, kalau bukan Tuhan yang menjaga pribadi keluarga, maka semuanya berjaga dengan kesia-siaan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah bagi bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami. Semua COVID-19 yang mengganggu kami, yang merorong kami, yang menekan kami, Tuhan, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar semua roh-roh yang menunggang virus-virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ketakutan yang berkelebihan, roh kekhawatiran yang berkelebihan, yang membutakan cara pandang setiap kami. Dengan ketakutan, hamba ikat dan patahkan, hamba putuskan dan tolak keluar dari bangsa negara kami. Tanah Papua spesial, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta janji-Mu ya Allah. Kuasa-Mu menyertai kami. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Dan kami tetap sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus masih tetap pegang kendali atas bangsa negara kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur ya Allah. Pagi ini hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Kepada hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter, Tuhan berkati hamba-Mu ini. Pakai hidupnya semakin heran, semakin taat, semakin setia. Dari hal-hal yang kecil Tuhan pakai dia. Sehingga sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang mempermuliakan Engkau senantiasa. Tuhan lengkapi dia dengan kebenaran firman Tuhan untuk bisa disampaikan kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, Tuhan pelihara kesehatannya. Tuhan berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati hidup rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Berkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan. Agar setiap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidupnya dapat direalisasikan,
lewat tindakan-tindakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan kehidupannya selalu mempermuliakan Engkau. Berkati dia Tuhan secara pribadi. Berkati hidup rumah tangganya, anak cucunya diberkati. Berkati ya Allah pekerjaan-pekerjaannya. Berkati pelayanan-pelayanannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupannya. Biarlah hidupnya menjadi panutan bagi banyak orang dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan dipersembahkan hidupnya hanya bagi Engkau ya Allah. Bagi kemuliaan-Mu. Apapun yang ia kerjakan, ia akan kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatannya. Berikan dia damai sejahtera, berikan dia sukacita melimpah. Kebenaran menjadi dasar hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkat-Mu melimpah atasnya. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Desi. Tuhan pakai hidupnya semakin bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sehingga dia memiliki hati yang rindu haus kepada firman-Mu. Dia memiliki hati yang rindu dan haus kepada kebenaran-Mu. Dan Tuhan tolong dia supaya dia memiliki hati-Mu senantiasa. Dia akan mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Bukan hanya perkataan-perkataan saja ya Allah. Tetapi tindakannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pakai hidupnya menjadi berkat. Bagi suaminya, Pak Heri Taruk Latu. Bagi kedua anaknya, bahkan bayinya. Tuhan memberkati mereka. Hidup mereka dipersembahkan untuk Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun atas mereka. Berkat-Mu melimpah jasmani dan rohani atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu, Pak Fester Manane, dimanapun berada. Hamba minta kasih kuasa-Mu turun untuk hamba-Mu ini. Tuhan pimpin hamba-Mu ini di dalam semua aktivitasnya. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan. Baik hidup pribadinya, hidup rumah tangganya. Ya Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa dia berjalan seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Sebab jelas Tuhan, Engkau yang memanggilnya. Engkau yang bertanggung jawab atas hidupnya. Biar Tuhan, dia akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan, hidup pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun baginya, sehingga dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu, Angel Epah Upuyah. Tuhan memberkati anak kekasih Angel Epah Upuyah. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi hidup keluarga rumah tangganya. Menjadi berkat bagi papanya. Menjadi berkat bagi mamanya. Menjadi berkat bagi om tante. Menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidupnya terus dipermuliakan bagi Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaganya siang dan malam. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Biar terus dia memuliakan Engkau. Biar terus dia bersekutu dengan Engkau ya Allah. Berkati anak kekasih Angel Epah Upuyah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Nora Tutupoli Patina Sarani yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup anak kekasih ini. Untuk memuliakan Engkau. Menjadi berkat bagi suaminya. Menjadi berkat bagi anak-anaknya. Menjadi berkat bagi orang tua mereka. Menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan relasi
bersama dengan pribadi semakin intim yang ia lakukan, sehingga dia semakin mengerti kehendak rencanamu dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan jaga mereka dengan kekuatan-Mu ya Allah. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka terus memuliakan Engkau, mereka terus memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Segala kebutuhan Tuhan telah sediakan yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin masuk di dalam kebenaran. Biarlah segala sesuatu yang ia pikirkan adalah pikiran-Mu. Dan Engkau izinkan dia Tuhan untuk boleh menikmati apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya Bapa, berkati suaminya, Bapak Yosef Auri, berkati anak kekasihnya, Seva Auri. Biar hidup rumah tangga ini Tuhan menjadi panutan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, spesial pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar hamba-Mu Ibu Seli memiliki pikiran-Mu, memiliki hati-Mu, dan tidak berhenti pada dirinya, tetapi dia akan terus membagikan itu kepada banyak orang demi Yesus. Tuhan memberkati suaminya Bapak Yosef Auri. Bangkitkan semangat ya Allah. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan nyatakan kasih-Mu ya Allah. Sehingga Bapak Yosef Auri akan bertindak, membagikan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Jesli Mantau yang berada di Sorong ataupun di mana berada hari ini. Ya Tuhan, memberkati anak kekasih Jesli. Tuhan melindungi dia siang dan malam. Di dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya. Di dalam melayani banyak orang. Tuhan memberkati. Biarlah pada saat tangannya bekerja untuk melayani pasien-pasien ataupun siapa saja. Diberkati. Mujizat Tuhan turun. Kekuatan Tuhan turun sehingga terjadi yang seperti Tuhan mau. Memberkati pribadinya, memberkati pekerjaan dan pelayanannya, melindungi dia dimanapun dia berada. Pada saat dia berada di desa-desa ataupun di mana saja, Tuhan menyertai anak kekasih Jesli, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupannya. Diberkatilah anak kekasih Jesli Mantau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Amanda Makabori. Tuhan pakai hamba-Mu untuk hidup lebih sungguh bersandar kepada Engkau. Hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya. Sehingga hamba-Mu Ibu Amanda Makabori menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Auri. Juga menjadi berkat bagi anak-anaknya. Menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Kebenaran dinyatakan lewat hidup hamba-Mu ini ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba ucap syukur untuk kasih-Mu kepada seluruh hidup hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini Tuhan, hamba percaya setiap kami akan berjalan dengan kebenaran-Mu. Biarlah pikiran kami adalah pikiran-Mu Yesus. Sehingga kami sungguh-sungguh mengutamakan Engkau. Lebih dari segala sesuatu yang kami peroleh dalam hidup kami ini. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati orang tua hamba. Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Tuhan memberkati pribadinya menjadi contoh teladan bagi anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua aktivitas yang hamba-Mu lakukan. Diberkatilah, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, melimpah-limpah
atas hidup orang tua hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat sepanjang hari ini. Tuhan buat kami berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas kebersamaannya. Saudara ingat, kita butuh relasi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kalau relasi yang sehat akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Ingat, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kalau kita sadari juga bahwa kita adalah milik Tuhan, maka seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tetapi semua bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati. Tetap disiplin di dalam protokol dan ingat berjalan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam MDC.